kita berjuang APBD berpihak kepada sektor pendidikan. Bagaimana kita berjuang merasakan situasi yang sulit seperti bagaimana mau sekolah tidak ada uang, mau berobat tidak ada uang. Kalau Wan diamanahkan ke Senayan, ya alhamdulillah saya Wan di Senayan kan. This is your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman musikal. Jumpa lagi dengan saya Hadi. Hari ini kita kehadiran legislator yang pantang menyerah dan terus menampakkan progresnya. Langsung saja kita sapa Wan Suimi Pales. Wan, kabar sehat Wan? Alhamdulillah sehat. Kami menjadi termotivasi juga Wan dengan pergerakan politik Wan, karena kami tahu juga Wan sudah 2 periode di kota, terus baru 1 periode di provinsi, dan luar biasa sekarang Wan berani maju ke DPR RI. Nah ini yang pengen kami gali Wan, apa motivasinya Wan? Iya, yang pertama ya Wan ucapkan terima kasih teman-teman ya sudah mau berkunjung ke kantor DPW PKB. Iya. Terkait motivasi Wan maju di 2004 pemilu 2004 nyalon DPR RI. Iya. Di berbagai kesempatan Wan juga sempat bercerita. Iya. Sempat juga menyampaikan bahwa Wan ini kan sudah 2 periode di DPR Kota Bengkulu. 1 periode sekarang ini masih di DPR Provinsi Bengkulu. Artinya ada pengalaman-pengalaman, ada peristiwa-peristiwa terkait dengan suka duka menjadi legislatif ya dalam hal ini. Di DPR Kota tentu Wan 10 tahun di sana, sedikit banyak Wan sudah memahami tentang APBD. Kemampuan APBD Kota seperti apa Wan juga sudah tahu. Jadi kalau kita bicara tentang APBD Kota itu tidak jauh beda dengan APBD kabupaten yang lain. Cuman yang beda itu dari sisi pendapatan, dari sisi pendapatan dan belanja. Setelah itu Wan di 2019 diamanahkan menjadi anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Hampir 4 tahun ini kita bercerita tentang APBD Provinsi. Artinya kekuatan APBD Provinsi Bengkulu untuk mensejahterakan masyarakat itu Wan juga sudah tahu. Dan menurut Wan bagaimana tentang kekuatan APBD Provinsi yang saat ini masih berkisar untuk 2024 ini berkisar 3,50 triliun. Anggaplah 5,1 triliun. Itu pendapatan, dan belanja kita lebih daripada itu. Sehingga APBD kita itu untuk provinsi itu defisit sekitar 87 miliar. Artinya memang Provinsi Bengkulu ini ketergantungan dengan pusat itu kan luar biasa. Nah oleh sebab itu dengan ketergantungan pusat yang luar biasa dan kebutuhan daerah yang luar biasa juga, dan problem-problem yang dihadapi pemerintah provinsi ini yang butuh intervensi dari pusat, khususnya terkait dengan anggaran. Nah oleh sebab itu Wan terpanggil untuk berkiprah di tingkat DPR RI supaya bisa memperjuangkan persoalan-persoalan yang Wan sampaikan itu tadi.
luar biasa. Jadi bercerita tentang APBD. Ini global sekali, Wan. Kami mau tahu secara spesifik, Wan. Eh, perjalanan politik Wan yang luar biasa juga dari DPRD Kota. Ini 10 tahun di sana. Dan kami juga tahu juga latar belakang Wan sebelum menjadi anggota legislatif, kan luar biasa, Wan. Nah, yang membangun semangat Wan untuk berpolitik itu apa sih, Wan? Ya itu. Iya. Kalau latar belakang Wan ini kan mungkin ya agak unik ya daripada dibandingkan dengan politisi-politisi lain ya. Ya bagaimana tidak ya gitu kan, seorang Wan Soe yang dilahirkan di lingkungan pasar, setelah itu lama berkiprah di pasar ya kan, mulai dari tukang jual kantong asoy, narik gerobak, mecah batu es, banyaklah peristiwa-peristiwa yang kurang mengenakkan itu sudah menjadi bagian ya daripada kehidupan masa lalu. Nah oleh sebab itu tentu Wan Soe itu kan bergaulnya dengan ya sekelas Wan Soe itu kan, banyak yang teman-teman, tetangga, masyarakat. Ya kalau di pasar kan lintas komunitas ada di situ ya kan. Dan setiap hari gitu. Setiap hari bergumul dengan di situ. Sehingga memang ada sebuah panggilan ya lah kira-kira seperti itu, bahwa bagaimana satu saat nanti Wan Soe ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Oleh sebab itu tahun 2009 ya memutuskan untuk menjadi calon DPRD Kota pada saat itu, karena keterpanggilan oleh situasi dan kondisi kehidupan ya bermasyarakat, ya sering melihat, sering mendengar, dan juga merasakan situasi yang sulit seperti bagaimana situasi mau sekolah tidak ada uang, mau berobat tidak ada uang, bagaimana mau berpakaian tidak ada uang dan sebagainya, sehingga terpanggillah ya kapanlah satu saat diberikan amanah bisa untuk memperjuangkan nasib-nasib satu penanggungan dengan Wan pada saat itu, satu nasib satu penanggungan. Oleh sebab itu Wan memutuskan menjadi anggota mencalon dari anggota DPRD Kota Bengkulu tahun 2009. Alhamdulillah Wan diamanahkan pada saat itu. Oleh sebab itu pada saat itu Wan sudah mulai bisa berbicara tentang bagaimana anggaran pendidikan, bagaimana anggaran kesehatan, bagaimana anggaran tentang nelayan, tentang buruh, tentang petani, tentang pedagang dan sebagainya. Nah, kalau tidak lewat DPR ya bagaimana kita ingin memperjuangkan itu? Iya. Dan kami pengen tahu, Wan, kenapa Wan pilih untuk menjadi anggota DPR? Ini kan konteksnya kan Wan ingin membantu sesama. Itu, nah kenapa pilih pengen jadi dewan? Kan bisa jadi pengusaha saja. Iya. Yang pertama tentu kalau DPR ini kan kita itu kan berkaitan dengan kebijakan, bersentuhan langsung dengan kebijakan-kebijakan. Bagaimana kebijakan anggaran berpihak dengan pendidikan. Tidak mungkin kita itu bisa menolong masyarakat yang boleh dikatakan butuh anggaran terkaitan dengan pendidikan itu dengan anggaran kita pribadi. Walaupun kita seorang pengusaha tidak mungkin juga kita akan melakukan semaksimal itu. Tetapi kalau kita duduk di DPR, ini kan APBD. Nah, bagaimana kita berjuang APBD berpihak kepada sektor pendidikan. Bagaimana kita berjuang di APBD, bagaimana APBD itu berpihak kepada sektor sektor kesehatan. Bagaimana anggaran APBD itu bicara tentang nelayan. Bagaimana faktor APBD itu bicara tentang petani dan lain-lain. Nah, kalau kita seorang pengusaha mungkin walaupun uang kita banyak,
tetapi kita tidak masuk di dalam menentukan kebijakan itu. Iya, iya. Nah, oleh sebab itu mau tidak mau, Iya. ya kalau memang mau mesejahterakan masyarakat, ya jalurnya ya itu tadi, ya jalur politik gitu, kira-kira seperti itu. Jadi akar kebijakannya di situ. Iya, kebijakannya semuanya kan di situ. Iya, iya. Mau infrastruktur, Iya. ya, Iya. mau bicara tentang koperasi, Iya. mau bicara tentang pedagang, mau bicara tentang apa saja. Iya. Nah, itu kuncinya di APBD. Nah, kunci APBD itu siapa yang berkuasa, yang mempunyai kuasa untuk APBD? Yaitu tentu DPR dalam hal ini. Iya. Nah, DPR menurut Undang-Undang Otonomi Daerah, pemerintah daerah Iya. itu adalah eksekutif dan legislatif. Artinya DPR juga sangat menentukan di situ. Keberpihakan anggaran itu mau berpihakkan kemana, APBD DPR itu sangat menentukan dalam hal ini. Iya, iya, iya. Pada saat itu pertama kali Wan perjuangkan itu terkait apa, Wan? Ya itu tadi, terkait dengan anggaran kesehatan, anggaran pendidikan, anggaran masalah nelayan, petani, ya banyak. Ya kan? Jadi waktu itu masuk komisi berapa, Wan? Wan ini kalau bicara tentang komisi pertama masuk itu Wan di Komisi 2 pada saat Komisi itu. 2. Sekretaris Komisi 2 di DPRD Kota Bengkulu pada Iya. saat itu. Setelah itu Wan rolling masuk di Komisi 3. Iya. Ya periode kedua Wan Luar masuk biasa. di Komisi 2 juga, Iya. jatuh Komisi 3. Iya. Ya pernah Mas jadi sudah jelajahi semua. Iya. Pernah ketua Komisi 2, pernah iya. ketua Komisi 3, pernah Iya, iya. ketua Badan Kehormatan DPR, pernah BK. menjabat Badan Legislasi DPR, ya. Luar biasa juga. Itu Wan. perjalanannya. Iya, perjalanan. Kalau Wan ini kan prosesnya itu kan berorganisasi ini di Partai Iya. Kebangkitan Bangsa ini kan. Iya. Wan ini kan kalau di Bengkulu ya, Wan ini kan reformasi 98, 99, 98 partai-partai bermunculan. Iya. Nah, kebetulan NU mendirikan partai PKB. PKB. Nah, Wan pada saat itu cuman hanya sekedar tukang pasang bendera Pasang PKB. bendera. Ya, kalau ada acara PKB, Wan ini kan disuruh pasang bendera PKB. Iya. Kalau acaranya NU, Wan ini disuruh pasang bendera NU. NU. Pada saat ketua DPW PKB pada saat itu, yang baru pertama kali itu, almarhum Dr. Andes ini Ansori Ishak. Iya. Beliau selaku ketua DPW PKB, beliau juga selaku ketua PW NU pada saat itu. Iya. Nah, kalau ada acara PKB saya pasang bendera PKB, kalau bicara ada acara NU saya tukang pasang Iya. bendera NU. Disitulah mulai berpolitik. Iya. Dan Wan belajar di situ. Iya. Apa yang pertama kali Wan belajar? Apakah belajar anak bawang lah kira-kira Iya. seperti itu kan, seiring itu kan mengalir ya. Pada 1998 ya Wan itu kan sebenarnya sudah dicalekkan pada saat itu. 98. Iya 98 walaupun ketika kita tukang pasang bendera tapi hanya untuk memenuhi kota. Pada saat 98 itu kan itu sistem nomor urut. Iya. Nah, kursi di Dapil Wan itu kan kursinya kan 12. Iya. Ya kan nomor urut Wan nomor 14. Artinya walaupun menang 100% kan kursinya nggak ada. Iya, iya, Nah, iya. tapi Wan tetap semangat gitu, tetap semangat, tetap berjuang. Yang pada intinya ingin membesarkan Partai partai waktu itu. pada saat itu. Dan 2009 baru mendapat kesempatan untuk maju. Iya, 2009 saya diberikan kesempatan untuk maju di dapil Gading Cepaka pada saat itu, ya kan? Kita kan belum pemekaran pada saat itu kan, nyalon lah di situ, dikasih kesempatan. Nyalon di situ, alhamdulillah terpilih di 2009. Nah, itu yang kami pengen tahu, Pak. Bagaimana Wan melakukan pergerakan itu? Apa yang sebetulnya Wan bangun? Ya sebenarnya Wan itu kan orang-orangnya kan mengalir saja. Iya. Berproses itu kan mengalir saja, ya kan tidak ada hal yang aneh-aneh. Iya, kan? iya, iya. Kalau ada yang pesta, Wan bagi pesta. Kalau ada yang orang yang meninggal, Wan Iya. bagi orang meninggal, silaturahim, Iya. bergaul, berteman, dan
tidak membedakan Iya. teman siapa aja kan ya, namanya orang dari bawah kan. Iya, iya. Siapa pula nak milih-milih teman kan, orang mau berteman dengan kita juga udah untung kan. Iya, iya. Jadi mengalir saja. Mengalir sampai 2009 alhamdulillah terpilih ya kan di 2009. Nah, 2009 menjelang 2009, 2014, 2019 nyalon lagi, alhamdulillah Wan terpilih kembali. Luar biasa 2019 sampai 2024 alhamdulillah Wan naik ke provinsi. Berarti Wan betul-betul mempertahankan investasi sosial gitu. Bagi Wan sendiri apa sih politik itu bagi Wan? Lah politik ini kan ya kalau Wan memaknai lah ada seni ya. Ya. Seni bagaimana kita mau menolong orang. Ya. Seni bagaimana kita ingin mencapai sebuah tujuan untuk memperjuangkan hak-hak orang gitu kan. Jadi politik itu menurut Wan indah. Banyak orang menyampaikan bahwa politik itu kejam, politik itu Ya. seram. Kalau menurut Wan enggak. Enggak. Politik itu seni. Bagaimana kita mengelola potensi-potensi yang ada menuju apa yang kita cita-citakan. Dalam hal ini kan kalau PKB ini kan tentu orientasinya itu bagaimana mensejahterakan masyarakat, bagaimana tahu isi hati masyarakat, perasaan masyarakat maunya apa. Nah, itu yang selalu kita perjuangkan melalui jalur politik inilah untuk kesejahteraan masyarakat itu bisa kita perjuangkan. Nah, ya, kalaupun mau kita uang banyak seorang pengusaha, tapi belum tentu kita bisa melakukan untuk masyarakat seprovinsi Bengkulu ini umpama. Tapi kalau melalui jalur politik semua itu bisa kita lakukan melalui kebijakan itu kan, keberpihakan anggaran itu terhadap masyarakat. Apakah harus dipelajari Wan politik? Lah politik itu sebenarnya mengalir saja lah kalau Wan itu kan. Politik itu kan apa yang harus diselesaikan itu kan persoalannya di masyarakat semua. Bagaimana kita bicara tentang masyarakat miskin, bagaimana bicara tentang masyarakat mau berobat susah, bagaimana kita bicara tentang masyarakat mau sekolahnya susah, bagaimana masyarakat butuh infrastruktur, bagaimana petani butuh pupuk, bagaimana nelayan butuh bantuan dan sebagainya, bagaimana pedagang butuh modal, bagaimana UMKM butuh perhatian pemerintah. Itu semua kan bisa kita selesaikan melalui kebijakan anggaran yang ada di kalau kita bicara kota ya anggaran yang di DPR di pemerintah kota. Kalau kita bicara provinsi ya tentu kita berbicara tentang APBD Provinsi Bengkulu. Jadi tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit. Berarti pada saat kita mau terjun ke politik dan kita siap harus belajar. Ya tentulah kan kita harus membaca situasi. Ya kan di Al-Qur'annya diingatkan kita untuk membaca kan, belajar membaca. Iqra katanya kan, baca katanya kan. Artinya kita bisa membaca kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kita bisa membaca keinginan-keinginan masyarakat. Kita bisa membacakan perasaan-perasaan masyarakat, apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan dari seorang anggota DPR yang telah mewakili mereka. Nah, inilah yang harus kita pegang, ya kan itu harus yang kita kalau kita diberikan amanah ya itulah yang harus kita jalankan. Iya. Wan, kita ini kan udah masuk di tahun politik juga kan Wan. Ini apalagi kita sebentar lagi kan dekat dengan pileg Wan. Iya kan pileg. Jadi seharusnya kader-kader PKB juga bagi Wan juga perspektif Wan juga sebagai caleg ini kita tuh harus seperti apa Wan? Ya kalau Wan ini kan udah 3 kali nyalek ya kan, udah kalau dari dulunya mungkin udah 4 kali kan nyalek kan. Ya udah terbiasa hajatan 5 tahunan, pesta demokrasi, sambut pesta demokrasi ini dengan riang gembira, tidak perlu menyikup sana kemari, tidak perlu menjelekan orang lain, ya kita tetap fokus, ya kan, berjuang untuk masyarakat, bagaimana usaha itu berhasil itu aja. Luar biasa, dingin sekali. Begitu teman-teman, sosok Sumi Pales memang dingin sekali dan kami juga mendoakan Wan mudah-mudahan Wan bisa duduk di Senayan. Amin.
Wan sedikit kami pengen tahu Wan. Jadi kami perhatikan ya, kami diperhatikan juga di media sosial. Iya, iya. Wan Sui, Wali Kota Bengkulu. Wah, amin. Wan tanggapan Wan gimana sih Wan? Wan baru dapat dengar itu aspek Wan dari Udah ada Sanak Wan Sui, Oh, iya. ini ada Itu ya. Tobo Wan Sui, banyak. Itu gimana? Iya, tanggapan? terima kasih kalau ada teman-teman yang memberikan apresiasi Iya. seperti itu kepada Wan ya kan. Iya. Itu tadi Wan ini kan orangnya mengalir saja. Iya. Ya, mengalir. Tapi Iya. kalau cita-cita untuk mengabdi kepada masyarakat Bengkulu, bagaimana prinsip hidup Wan ini kan bagaimana hidup ini bermanfaat untuk orang lain. Iya. Ya kan itu apakah lewat jalur Iya. itu tadi. Kalau Wan ini kan kalau sekarang ini lagi masih anggota DPRD provinsi, artinya bagaimana amanah ini bisa betul-betul bermanfaat untuk orang banyak. Iya. Kalau ada yang mendoakan Wan menjadi wali kota, alhamdulillah juga, amin ya rabbal alamin kan, gitu kan. Tidak sangka-sangka ada juga orang yang mendoakan berharap Wan menjadi wali kota kan. Atau kalau jika kesempatan itu ada gimana? Ya itu tadi, kalau untuk 2024 ini kan Wan ini kan fokus nyalon DPR RI ya kan, oleh sebab itu ya kita fokus mencalon DPR RI dulu. Nah, terkait dengan wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur itu kan Setelah itu. Setelah pileg ya. Nah, itu baru kita bicara nanti tentang peta politik di 2024 ya. Kemana arahnya kan gitu kan. Kalau Wan diamanakan ke Senayan ya alhamdulillah saya Wan di Senayan kan gitu Posisi kan. Senayan. Ya, posisi Senayan. Luar biasa, tapi next lah Wan, periode selanjutnya tinggal tunggu euforia masyarakat juga. Amin. Nah, inilah sosok Wan kita yang begitu getol memperjuangkan hak-hak masyarakat di Provinsi Bengkulu. Amin, amin. Khususnya Wan, kami juga pengen tahu optimisme iya. Wan sekarang mencalonkan diri DPR RI itu udah sampai mana sih? Iya. Ya. Ya kalau Wan ini kan setiap mau mengambil sebuah sikap ya, sebuah keputusan, Iya. Wan itu selalu optimis gitu. Ya, modal awal kita itu kan optimis. Nah kalau bicara tentang semangat Wan maju ke DPR RI ini, ya Wan ini kan berorganisasi di partai ini mulai tukang pasang bendera. Iya. Tanggal 23 Juli kemarin PKB ini berumur 23 tahun. Iya. 25 tahun. Berarti Wan di PKB ini udah 25 tahun. Artinya ini sudah lama kan gitu kan. Nah, terkait perjuangan ke DPR RI tentu ya Wan ini kan bukan gujuk-gujuk. Iya, iya. Orang datang baru langsung kan gitu. Penuh Tidak perhitungan. juga. Ya kan Wan ini kan dari DPR kota dulu, 2 periode, DPR provinsi, setelah itu RI. Lah kalau menurut Wan jenjangnya itu ya sudah dilewati. Sudah sesuai lah kan dari DPR kota, DPR provinsi, ya DPR RI membahas APBN, membahas APBD kota 10 tahun, membahas APBD provinsi 5 tahun. Nah, mudah-mudahan ya di 2024 membahas APBN dengan presiden kan. Tujuannya apa ya? Ingin membawa ya anggaran itu ke Bengkulu. Ini Wan sampaikan tadi bahwa kita itu Provinsi Bengkulu itu betul-betul ya pemerintah kota, kabupaten kota, pemerintah provinsi itu betul-betul ketergantungan ke pusat, ke anggaran pusat, ke anggaran APBN. Oleh sebab itu memang dibutuhkan untuk perjuangan menyongsong APBN dibawa ke Bengkulu untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu. Gitu. Tapi kan sebelumnya kan kita punya Dewan juga di Senayan, Wan. Apakah itu belum cukup, Wan? Mana? Ya itu masyarakat ya yang menilai kan. Ya masyarakatlah yang paling. Ini kan kita DPR ini, incumbent ini, ya kan. Memang diberikan kesempatan kepada masyarakat itu untuk menilai per 5 tahun. Gitu. Seperti saya di provinsi, di kota, nilai 5 tahun sekali, nilai 5 tahun sekali. Ini provinsi dinilai. Pas saat saya ingin memaju DPR RI, nilailah dengan masyarakat. Apa yang saya lakukan selama ini? Kira-kira seperti itu. Begitu juga dengan teman-teman yang lah duluan di Senayan gitu, nilailah dengan masyarakat gitu.
Kalau Wan dia sendiri ya tidak mempunyai kapasitas itu untuk menilai teman-teman yang sudah duluan ke Senayan. Yang bisa menilai itu ya masyarakat Provinsi Bengkulu tentunya kan. Itu. Tetap prinsip Wan maju tanpa menjelekkan satu. Iya, tidak perlulah kita maju untuk menggapai sesuatu itu harus harus menjelek-jelekkan orang lain. Mari kita sambut tahun politik ini dengan senyum dan riang gembira. Wan, kami agak menyimpang sedikit, Wan. Apa tuh? Ini kan lagi hangat-hangat nih, Wan. Amin, Anies. Oh ya, Amin. Caimin. Menurut Wan, perspektif Wan secara pribadi juga yang lama di PKB dan mengenal Caimin juga, karakter apa yang akan ditumbuhkan dengan pasangan ini, Wan? Ya, kalau terkait dengan ketum kami ini kan nggak ada yang meragukan lagi ya, bukan kami selaku kader saja kan. Orang-orang yang di luar kami juga banyak menyampaikan itu, bahwa ketum kami ini adalah seorang aktivis, seorang organisatoris ya. Dia setiap mulai 98 sampai saat ini tidak pernah kosong terhadap jabatan. Wakil ketua DPR termuda pada saat itu udah jadi menteri, kini jadi anggota wakil ketua DPR RI juga ya. Nah, itu sosok ketum kami itu ya tidak bisa kami tutup-tutupi. Memang semua orang tahu tentang beliau ya kan, karir beliau, kemampuan beliau memimpin organisasi ini, termasuk memimpin di PKB ini. PKB sempat terperosok pada saat itu. Semua orang mungkin sudah mengatakan bahwa PKB ini tidak akan bangkit kembali, bahkan bisa PKB pada saat itu tidak ikut pemilu 2009 ya, bisa PKB ini tidak lolos dalam PT verifikasi dan sebagainya. Berkat kepiawaian beliau, berkat kematangan beliau memimpin beberapa organisasi, sehingga PKB selamat dari itu. Bahkan PKB melampaui batas daripada target-target yang ditetapkan pada saat itu. Itu. Dan dipasangkan dengan Anies Baswedan, itu seperti apa nanti? Nah, alhamdulillah pada saat ini kan beberapa hari yang lalu, pada sekitar 3 hari yang lampau ya, tanggal 2 ya, hari ini tanggal 3 ya, tanggal 4 ya. Ya, kita selaku kader kan menunggu cukup lama ya. Berharap ketum kita ini kan masuk dalam surat suara. Ya, itu kan itu harapan kita. Itu kan itu juga bahwa rekomendasi hasil muktamar, bahwa alhamdulillah mudah-mudahan sampai ke KPU nanti kan, bahwa ketum kami itu masuk di dalam surat suara berpasangan dengan Bapak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Berarti itu. Masih ada kemungkinan yang terjadi ya? Nah, kalau politik ini kan dinamis kan, itu nasional ya. Kalau kita di daerah ini kan ya menunggu saja apa keputusan dari DPP kami, dalam hal ini kan DPP PKB gitu kan. Persoalan dinamika secara nasional ya itu DPP lah yang mempunyai kapasitas. Jadi Bengkulu menunggu. Nah, Bengkulu menunggu dan bergerak. Ya, tapi siap memenangkan. Ya, siap memenangkan gitu kan. All out kalau bahasa ini ya kan. Kalau masuk itu daerah itu ya apa baik kan, kira-kira semangatnya itu kan luar biasa, ingin memenangkan kader kan, kira-kira seperti itu. Bagaimana apa yang dicita-citakan bahwa sebuah perubahan yang baik itu yang disampaikan Pak Anies Baswedan dan ketum kami itu menjadi sebuah kenyataan. Wan, kita di akhir menit, Wan. Ini kan kita dekat pileg, Wan. Jadi euforia pemilihan legislatif, baik itu caleg, baik itu masyarakat menghadapi pileg ini. Himbauan dari Wan untuk masyarakat dan caleg di Provinsi Bengkulu ini, Wan. Silakan, Wan. Yang pertama itu kan masalah caleg, masalah pilkada, masalah tahun politik. Ini kan sudah biasa kita hadapi. 5 tahun sekali ketemu, 5 tahun sekali ketemu. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan, kecuali baru seumur-umur dari kerajaan umpamanya kan, baru mau menuju ke era demokrasi pemilihan. Ini kan sudah lama. Wan aja udah 3 periode melalui seleksi secara demokrasi. Artinya tidak ada hal-hal yang perlu kita khawatirkan. Oleh sebab itu, kalau di kami di PKB itu, mari kita sambut
tahun politik ini, mari kita masuk ke tahun politik ini dengan senyum dan riang gembira gitu kan. Tidak harus itu ya yang Wan sampaikan di awal tadi, dalam persaingan, dalam berkompetisi, menjelek-jelekan orang lain, apalagi berkaitan penyebaran dengan berita hoax kan, itu nggak perlu itu. Masyarakat kita sudah cerdas, apalagi masyarakat Provinsi Bengkulu. Ya, itu teman-teman musikal. Jadi bagi Wan, masyarakat Provinsi Bengkulu sudah cerdas. Sudah Wan, cerdas. ya. Di politik ini ya harus kita sambut dengan riang gembira. Ya. Wan, terima kasih banyak Wan sudah hadir di podcast musikal Wan. Mungkin nanti kita bertemu lagi di podcast selanjutnya Wan. Oke teman-teman musikal, juga terima kasih sudah menonton video ini. Dukung kami terus dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.